Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Igni Badminton Lover. Channel membahas seputar dunia bulu tangkis secara singkat, padat, jelas, dan pastinya sederhana teman-teman ya. Oke, yang kita akan bahas kali ini adalah merek dari Apax, yaitu Apax Commander 30. Terdengar asing ya teman-teman ya, karena yang selama ini kita dengarkan Apax Z Ziegler ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba membahas nih Commander 30 ini raket untuk apa? Untuk nyerang, untuk defend, atau untuk all around, pemain belakang, pemain depan, atau untuk all around teman-teman ya. Oke, ini didapat dengan harga 200 ribuan teman-teman ya. Termasuk murah untuk ukuran raket zaman sekarang teman-teman ya. Apakah 200 ribu itu cukup untuk menambah untuk membantu kita dalam bermain bulu tangkis? Kita lihat dari spesifikasinya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Yang di ini logonya ada A, ada tulisan UK teman-teman ya. Ini grip aslinya, tidak ada tambahan grip lagi, jadi nanti kita ukur beratnya dikurangin dengan senar ya teman-teman ya. Rata-rata berat dari senar itu kan 30 gram ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ukur ya. Ini beratnya adalah cukup stabil ya teman-teman ya. Beratnya 87 gram teman-teman ya. Kalau dikurangin senar 3 graman, berarti beratnya 84 gram, termasuk 4U normal teman-teman ya. Oke, terus langsung kita hitung ke panjang raket dan balance point-nya. Kita hitung panjang raketnya teman-teman ya. Kalau saya sih sukanya yang 675 ya. Oke, kita hitung dari ujung sini teman-teman. Seperti raket-raket pada umumnya ya, 200 ribuan. Rata-rata panjangnya memang 672 ya teman-teman ya. Teman-teman lihat sendiri. Kurang lagi 0,3. Kalau menurut saya sih masih oke sih teman-teman. Cuman karena memang mindset saya 675 itu udah ya harus yang paling enak ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja sekarang, kita ukur panjang shaftnya. Panjang shaftnya 21 ya teman-teman ya. Hampir kebanyakan raket dengan harga murah yang terjangkau itu rata-rata memang panjang shaftnya 21, panjang raketnya 672. Nah, kalau Yonex kan memang panjang shaftnya dia 21 ya, tapi panjang overallnya dia 675 teman-teman. Oke, kita hitung panjang dari gripnya 17 teman-teman ya. Memang termasuk tinggi ya. Kita ukur, lalu lingkar gripnya. Lingkar gripnya di angka 8 teman-teman ya. Kalau saya rata-rata kan 8,5an ya. Jadi kalau mungkin udah dipasang grip sesuai teman-teman ya. Tapi kalau mau dilepas tinggal pasang cushion wrap-nya. Oke teman-teman, gripnya kita tes shaftnya teman-teman ya. Ini shaftnya termasuk medium ya, medium teman-teman. Unik nih teman-teman. Di kunnya itu dia ada agak menjorok gitu ke dalam, jadi untuk pegangan tangan tuh antep ya teman-teman ya. Oke, terus ini ada tulisan Super Brand, logo Apax, bendera Inggris ya, UK United Kingdom. Sini ada hologramnya. Oke, nah di sini ada tulisan AP103. Ini ya produksinya mungkin ya teman-teman ya. Lalu di sini banyak sekali tulisannya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat penampakannya seperti ini teman-teman ya. Kita lihatin dulu penampakannya ya. Cukup bagus ya raketnya, warnanya. Oke, kita mulai dari sini teman-teman ya. Di sini ada tulisan angka increase impact point ya teman-teman, increase impact point, nanoteknologi high modulus graphite. Saya tulisan Commander 30. Oke, ini ada lambang seperti ini teman-teman ya. Terus, kecil sekali tulisannya nih. Ini material HMG Hot Melt Carbon Technology, average weight
82 plus minus 2 gram, bener. Balance point-nya 2, kebaca teman-teman? Balance point-nya 280 atau 290 ya. Flex-nya 8,5 ya benar, medium. Length-nya 672 benar ya teman-teman ya. Oh ya, kita lupa ngitung balance point tadi teman-teman ya. Oke. Dapat ya. Yang segini kita hitung balance point-nya teman-teman ya. Balance point-nya itu ada di angka 295. Oke. Kalau teman-teman tinggal pasang grip over grip langsung di sini, otomatis pasti akan berkurang sekitar 10-an ya. Jadi bisa 285. Ini jadi raket headlight jadinya teman-teman. Tapi kalau teman-teman buka grip aslinya, pasang cushion web atau enggak langsung pasang over grip, bisa tetap 295, bisa jadi 300 teman-teman ya. Teman-teman atur sendiri mau main seperti apa. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada tulisan do not live in direct sunlight or excessively hot condition or heat. Ini himbauan aja teman-teman ya, agar tidak langsung kena sinar matahari atau panas yang berlebihan di dalam suatu ruangan atau suatu mobil, karena akan membuat raketnya rusak. Oke, teman-teman, di sini ada logo Apax. Biasanya Apax sekarang ada di sini ada Made in Vietnam ya, atau nggak Made in VL6. Vietnamnya berubah jadi VL6, saya nggak tahu tuh. Oke, di sini ada grommet sambung 2, teman-teman ya. Seperti ini penampakan grommetnya. Ya, bagus juga sih teman-teman, 200 ribuan ya, bagus juga. Kalau ini ganti grip hitam, mungkin bagus ya, hitam atau putih pasti bagus ini. Oke teman-teman, di sini ada tulisan max tension 35 lbs, termasuk raket kuat ya. Max 200 ribu 35 lbs. Apax tuh emang terkenal tua teman-teman ya. Kita lihat ya bunyinya ya. Agak sedikit padat ya, tidak ampang gitu ya. Bagus ya. Lalu ini 295 ya. Di sini ada tulisan for power game. Fast flex recovery. Woi, teknologinya fast flex recovery. Jadi mungkin ya maksudnya habis kita mukul dari perubahan dari menyerang ke defense tuh cepat gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, 295 dengan grip seperti ini. Kalau model seperti saya tekniknya grip asli harus dilepas, ini bisa 295 sampai 300 balance point-nya. Lubang grommetnya 72 dengan harga 200 ribuan, worth it. Silakan teman-teman beli ya. Untuk main defense, main drive, main cepat, main depan, main robot enak. Untuk lob smash juga enak ya teman-teman ya. Ini satnya juga medium, untuk kontrol dan untuk power juga ada, sama-sama bisa membantu. Salah satu pilihan lagi buat teman-teman yang mau main all around atau mau main belakang, suka belakang, ini cocok banget teman-teman ya. Frame-nya juga termasuk isometrik, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, sehingga hambatan udara pada saat kita swing itu enak. Nah, saya giniin aja enak nih teman-teman ya. Feel-nya enak. Coba kita dengerin suara pada saat smash ya. Nah, 295 ya teman-teman ya. Ada sedikit powernya. Kalau ini diganti overgrip, langsung overgrip, udah otomatis nambah powernya. 84 gram, tadi 87 gram teman-teman ya. Kalau tambahin overgrip itu bisa sekitar 4 sampai 7 graman ya. 4 sampai 7 graman ya overgrip itu. Jadi kalau di total beratnya antara 90 sampai 95 gram. Untuk power ya pasti enak teman-teman ya. Tapi kalau grip aslinya dilepas, langsung pakai overgrip, beratnya turun, balance point-nya naik. Ya gitu aja intinya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngatur raket itu bisa-bisa aja teman-teman ya. Tapi kadang ada, misalnya kita terbiasa dengan raket head heavy, tapi karena dia ringan jadi kurang terasa teman-teman ya. Jadi teman-teman memang harus rasakan sendiri raketnya. Kalau sudah enak feel-nya, teman-teman suka overgrip atau nggak ganduk, teman-teman nanti kan bisa tahu sendiri ya kalau sering main
kira-kira HTV-nya berkurang atau enggak, HTV-nya nambah atau tidak, teman-teman pakai untuk main apa. Dan ini saya rasakan sih enak ya teman-teman ya. Salah satu recommended buat teman-teman. Jadi kalau bisa saya bilang ini lob-nya 9, smash-nya 8,5 ya. Kalau untuk defense masih enak 8,5, main drive masih 8,5 enak. Oke teman-teman, sekian review saya Apax Commander 30, rekomen buat teman-teman beli. Jika ada yang pernah punya raket ini mau di-sharing-sharing di komen, silahkan nanti kita bahas sama-sama, siapa tahu menjadi informasi buat teman-teman yang lain. Sekian review dari saya, jika ada yang salah atau yang kurang saya minta maaf. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini. Sampai berjumpa di review video saya selanjutnya. Salam sehat, salam olahraga, dan sampai jumpa.